Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukarti. Saya guru SMA 3 Maros, guru seni budaya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya hari ini yang walaupun kondisi kurang cerah seperti biasanya, namun tidak menyurutkan semangat anak-anakku dalam mengikuti proses pembelajaran pertemuan kita kali ini. Salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, ya, Nabi kita, Nabi terakhir yang mengantarkan kita dari alam jahiliyah gelap gulita, ya, ke alam terang benderang seperti sekarang ini. Nah, bagaimana anak-anakku hari ini? Ya, seperti biasa kita pelajaran seni budaya ini memiliki memiliki salam, ya. Jadi kalau Bapak mengatakan selamat pagi, jadi anakku 3 kali pagi, ya. Terus Bapak bilang seni budaya, ya. Anak-anak semua mengatakan jaya, ya. Kita coba dulu supaya menyemangati pertemuan kita pagi ini, ya. Lagi tengah hujan. Oke, selamat pagi. Pagi. Seni budaya Jaya. Oke. Nah, kalau seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, ya, mungkin siapa yang biasanya yang memimpin untuk menjadi dirjen, ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional sebelum kita memulai proses pelajaran kita kali ini. Ya, sama biasanya. Ya, silakan. Ya, bisa. Ya. Dipimpin teman-temannya, nak. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Lindaku. Ya, jadi sebelum kita mulai, ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional. Sekarang ketua kelasnya Angga untuk mempersiapkan temannya untuk berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Silakan. Bersiap.
Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita mulai bagaimana? Hadir semua ya? Hadir. Pertama semua. Jadi sebelum kita lanjut pertemuan yang lalu, ya, kita sudah membahas tentang jenis pertunjukan, konsep pertunjukan teater, ya, dan sebagainya. Nah, artinya pertemuan yang lalu adalah lebih ke memahami merancang pertunjukan teater. Nah, sekarang kita akan harus sudah merancang, ya. Kalau sudah memahami, berarti kita sudah akan merancang sebuah pertunjukan, ya. Karena memang semester ini kita akan nantinya membuat pertunjukan teater. Kalau seni rupa, dia pastinya pameran, ya, pameran. Bisa dulu. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu kepada anak sekalian, apakah ada yang sudah pernah menyaksikan pertunjukan teater? Ya, sudah pernah ya? Sudah pernah. Alhamdulillah. Berarti apa yang kita akan lakukan nantinya setidaknya ada gambaran untuk anak-anakku bahwa ini loh yang kita ingin lakukan di semester ini. Sisa bagaimana membuat langkah-langkah untuk ya proses tersebut. Nah, kita lihat merancang pementasan teater, ya. Ada pun topik kita dalam materi ini, ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ini, memahami, ya, perancangan pementasan seni teater sesuai konsep, teknik dan prosedur, ya, sesuai kaidah seni teater modern, ya. Kelihatan di kira-kira kalau lebih belakang, kelihatan ya. Nah, pertemuan kita kali ini adalah merancang 4.3 merancang pementasan seni teater sesuai konsep, teknik dan prosedur yang sesuai kaidah seni teater, ya. Dalam hal ini adalah teater modern. Pertemuan yang lalu, ya, Bapak sudah menjelaskan bahwa di Indonesia ada dua jenis pertunjukan teater. Yang pertama adalah teater tradisional, yang kedua adalah teater modern. Nah, itu pun kita sudah membahas, ya, bersama-sama mengenai jenis-jenis pertunjukan. Bagaimana itu teater modern dan teater tradisional. Nah, untuk pertemuan kita ini, ya, kita akan merancang pementasan seni teater. Nah, ini tujuannya kita merancang pementasan teater sesuai dengan konsep teknik, ya. Nah, dalam membuat sebuah pertunjukan, ya, dalam teater itu ada tim, ya. Jadi anak-anakku ketika menyaksikan sebuah pertunjukan, ya, di awal tadi saya tanyakan bahwa sudah pernah melihat bahkan terlibat dalam sebuah pertunjukan teater, baik itu di kampung yang pada saat 17 Agustus, ya, maupun mungkin di sekolah. Nah, dalam sebuah proses atau langkah-langkah membuat pertunjukan teater, yang harus anak ketahui adalah, nah, ada tim namanya. Pertemuan lalu sudah saya jelaskan juga bahwa teater itu juga disebut sebagai seni kolektif, ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus mengandalkan kerja tim. Nah, ini yang kita akan nanti merancang, membentuk sebuah tim untuk pertunjukannya nanti. Nah, tim pementasan ini dalam sebuah pementasan dibutuhkan setidaknya 2 tim agar dapat berjalan dengan baik. Jadi ada tim produksi, ada tim artistik.
Nah, tim produksi inilah yang nanti yang anak-anakku akan mendesain ya sebentar bagaimana membuat tim produksi ini. Karena sebuah pertunjukan teater tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tim ini tidak ada. Jadi nanti di pertemuan ini kita akan menjelaskan tim produksi itu seperti apa dan tim artistik itu ya bagaimana dia punya model, ya, bagaimana kerjanya. Nah, jadi kita ke tim produksi dulu. Kita akan melihat tim produksi bagaimana. Nih, ada yang bisa baca supaya bisa terjadi komunikasi. Ya, mungkin Angga bisa baca di atas tim produksi. Silakan, Nak. Tim produksi adalah elemen penyelenggara yang bertugas menyiapkan produksi pementasan. Dengan kata lain, tim ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan pementasan teater agar dapat dinikmati oleh para penikmat drama atau masyarakat pada umumnya. Nah, jadi tim produksi ini adalah elemen penyelenggara. Dia menyelenggarakan sebuah pertunjukan itu. Dia panitianya. Dia adalah panitia, ya, yang menyiapkan produksi pertunjukan itu. Sementara ya kata lain, tim yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pementasan teater yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum. Jadi panitia dia yang mengurus segala tetek bengeknya kebutuhan artistik nantinya, mulai dari perizinan, tempat latihan, proposal dan sebagainya. Ya, jadi tidak terjadi tumpang tindih antara si A, dia juga yang menjadi sutradara nanti, dia akan jadi pimpinan produksinya lagi, ya. Jadi nanti anak-anak akan mengetahui ya tupoksinya masing-masing sehingga tidak terjadi saling bersinggungan tanggung jawab. Ya. Berikutnya, nah ini kita lihat tim produksi itu ya. Ya, tim produksi ini terdiri dari, nah ada namanya pimpinan produksi. Terus apa lagi? Bendahara atau bagian keuangan. Yang ketiga, sekretaris. Yang keempat, ya atau humas. Ya. Yang kelima, ya seksi pendanaan. Bisa atau yang bertugas nanti mencari sponsor, ya pembiayaan untuk kebutuhan pertunjukan. Yang keenam, perlengkapan sarana dan prasarana. Yang ketujuh adalah atau juru rekam. Jadi nanti anak-anakku ketujuh ini yang anak-anakku nanti diskusikan bersama kelompoknya, ya ada diskusikan. Siapa di antara anak yang ditunjuk nanti di kelompoknya untuk menjadi pimpinan produksi. Ya, setelah itu pertemuan berikutnya nanti anak-anakku akan membuat proposal. Jadi satu kelas nanti, satu kelompok, maaf ya, masing-masing membuat proposal. Setelah itu nanti proposal itu nanti akan dipresentasikan siapa proposal yang paling bagus itu yang digunakan. Itu. Jadi itu adalah salah satu tugas kita nanti di semester ini. Supaya aku paham betul bagaimana langkah-langkah merancang pertunjukan ini. Nah ini pimpinan produksi. Tadi ada 7 ya di produksi. Nah pimpinan produksi atau produser yang kalau di film biasa disebut sebagai produser. Ya. Produser dia yang membiayai sebuah produksi seni pertunjukan atau film. Kalau di teater lebih dikenal dengan sebutan pimpinan produksi. Kalau film lebih dikenal dengan produser. Kalau pembagian biasa kayak untuk di OSIS, sanggar atau paskib disebut pimpinan ketua panitia. Gitu. Ketua panitia. Jadi sebenarnya seperti ini. Nah, pimpinan produksi di sini dalam pementasan dia berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan dan promosi. Makanya
yang ditunjuk jadi pimpinan produksi tidak boleh menjadi sutradara. Gitu. Oh, pemainnya sudah datang nih, mau latihan, tunggu sutradaranya tidak hadir, ya. Besoknya nih, sutradara kenapa tidak datang latihan kemarin? Kita sudah siap untuk latihan. Saya cek tadi kemarin proposal, saya ini sehingga itu akan terbengkalai tugasnya kita, ya. Jadi produser atau pimpinan produksi ini tanggung jawabnya dia, ya. Bagaimana bertanggung jawab tentang keuangan dan promosi. Promosi di sini bukan cuma sekedar mempromosi supaya dapat pemasukan, ya, tapi bagaimana dia juga memasarkan, gitu. Memasarkan supaya orang tertarik. Dia harus berpikir mendesain bagaimana prosesnya untuk membuat orang tertarik. Makanya ada tim promo namanya, gitu. Berikutnya, nah ini, ya, bendahara. Ya, mungkin ini bisa baca bendahara bagaimana? Dalam pementasan, bendahara bekerjasama dengan produser dalam urusan keuangan. Nah, dalam hal ini, jadi pementasan bendahara di sini adalah bekerjasama dengan produser dalam urusan keuangan. Dia koordinasi langsung karena bagaimana nanti mengelola penataan artistik apa saja yang harus dibutuhkan, ya, dalam art. Ada nanti tim artistik itu nanti. Itu yang sebenarnya yang dibiayai oleh tim ini, ya, bendahara. Nah, yang berikutnya adalah sekretaris. Ya. Oke, bisa mungkin baca, ya. Sekretaris. Dalam pementasan, sekretaris berfungsi dua, yaitu korespondensi, surat menyusun, dan pencatat atau perekam aktivitas pementasan. Nah, jadi di sini sekretaris bukan cuma korespondensi saja atau surat menyurat, ya, menggandakan proposal atau membuat proposal, tapi dia juga bisa, ya, tim perekaman aktivitas pementasan. Jadi berkoordinasi dengan tim juru kamera. Cuma bedanya setiap proses jadi sekretaris, setiap proses ada kita rapat itu dokumentasikan. Kalau tim juru rekam itu beda lagi, ya. Biasanya di hari-harinya ya. Kalau ini sekretaris memang setiap fase dia, ya, merekam itu, baik berupa video ataupun foto, karena itu pelaporan. Ya, jadi ini yang harus pahami, jangan sampai sekretaris juga merekam. Jadi dia jadi tim juru rekam enggak. Jadi dia berkoordinasi juga dengan tim juru rekam, seperti itu. Berikutnya adalah ini, humas. Ya, baca dulu. Masyarakat, dengan nama lain, komunikasi, tugasnya adalah menghubungkan tim dengan pihak-pihak luar yang terkait. Nah, sekarang berikutnya. Konsorsi biasanya digabungkan dengan hubungan masyarakat, tetapi lebih menekankan pada pencarian dana. Ya, jadi humas di sini atau biasa disebut seksi publikasi. Tugasnya menghubungkan tim dengan pihak kedua. Dalam hal ini dia perizinan, ya, dia punya koneksi di luar. Oh, ini si A, ada tokoh tertentu yang bisa membantu pendanaan, dia yang memfasilitasi itu. Ya, Kak, ada temanku dia kerja di sini, itu, ya, itu salah satunya, ya. Jadi nanti tim sponsor, nah, makanya di sini dikatakan berhubungan dengan humas ini. Jadi kalau kaitannya dia, ya, kalau kaitannya dengan hubungan masyarakat, ya, karena otomatis humas ini mau tidak mau berusaha juga mencari link siapa ini yang bisa tanda kutip ditodong untuk ditai
apa namanya, membantu perdanaan kita. Seperti itu. Ini nih, oh ada lampu, dorong lagi, ya seperti itu. Jadi sponsorship ini adalah ya tadi di tim produksi dia adalah apa? Seksi apa di situ? Perdanaan atau keuangannya. Nah, yang semuanya di masyarakat, tapi lebih menekankan pada pencairan dana. Jadi dia yang tahu itu kalau sponsornya dia membiayai dari katakanlah anggarannya kita sekian juta, dia bisa tutupi sampai 30%. Ada biasa seperti itu, dia tahu oh kalau 30% dia masuk ke sponsor utama ya sponsor ini itu ada kategorinya. Dia lebih paham mengenai itu. Ya. Nah, berikutnya adalah seksi perlengkapan. Bisa lihat, baca supaya saya tahu bahwa ini materi bisa dilihat sampai di belakang. Gitu. Silakan lihat, baca. Perlengkapan semua alat yang digunakan dalam perlengkapan adalah tanggung jawab dan perlengkapan. Biasanya bekerja sama dengan perlengkapan dan dekorasi. Ya, jadi perlengkapan ini ya dia yang bertanggung jawab perlengkapannya apa yang dibutuhkan nanti di pertunjukan ya panggung dan dekorasi. Jadi dia bekerja sama dengan tim artistik. Ya, kan di artistik itu kalau anak tahun ini kita sebentar bahas ada namanya tim artistik yang dalam hal ini bertugas untuk membuat artistik dan dekorasinya. Kalau ini jadi perlengkapan dia mencari bahannya, gitu. Ya kasarnya dia cari bahan, dia pergi angkut, ya. Tim dekorasi atau bahan artistik lah ya menjadikan bahan itu menjadi benda yang akan digunakan di atas panggung. Makanya dikatakan bahwa biasanya bekerja sama dengan penata panggung dan dekorasi. Nah, seksi dokumentasi atau tadi disebut sebagai juru rekam. Ya, dia mendokumentasikan segala hal yang berhubungan dengan pementasan. Biasanya bekerja sama dengan ya, tadi sudah dijelaskan bahwa sekretaris di sini juga melakukan perekaman. Cuma bedanya perekaman dilakukan oleh sekretaris ini lebih ke prosesnya, tahapan-tahapannya, ketika rapat dan sebagainya. Ya. Sementara dokumentasi di sini adalah pas hari-harinya, ya. Di hari pertunjukan itu mereka lah yang action ya. Dalam hal ini bertugas untuk mendokumentasikan pertunjukan itu. Nah, kita bertanya ke tim artistik ya. Sebelum ke sana, apa saya mungkin ingin bertanya yang bisa menyebutkan kembali tim produksi tadi. Ya, ada berapa tadi tim produksi? Ada berapa? 7. Ya, apa saja? Produser, sekretaris, bendahara, perlengkapan, humas, dokumentasi, terakhir sponsorship ya. Jadi itu karena nanti anak akan membuat kepanitiaannya sendiri setiap kelompoknya. Nah, oke. Sekarang kita ke tim artistik. Nah, tim artistik ini salah satu rohnya dalam sebuah pertunjukan, proses pertunjukan. Kenapa? Kalau ibarat gini, kalau kita mau makan coto, makanya ada, tapi tidak ada isinya. Gitu. Artistik ini bisa dikatakan dialah ya contohnya itu. Ya. Jadi tugasnya tim produksi adalah mencari mangkok. Mencari
mangkoknya, di mana baunya bagus, membeli bahan-bahan yang diolah menjadi katakanlah ya contoh tadi itu. Jadi tim artistik. Kalau biasanya kepanitiaan seksi acara, cuma kita berbeda ya. Oke, tim artistik ya. Jadi tim artistik di sini adalah ya elemen penyelenggara yang bertugas menyiapkan pementasan di panggung. Nah, kedua, tim ini mengorganisasikan kebutuhan pementasan yang bersumber dari naskah dan arahan sutradara. Ya, jadi anak-anak sekalian, jadi ya seperti saya sampaikan tadi, saya mau balik ke sini sebenarnya supaya aman. Ya. Ya, oke. Jadi tim artistik ini adalah elemen yang menyelenggarakan pertunjukan itu dari panggung. Ya. Kalau tim produksi, jadi sederhananya begini, nah. Tim produksi itu dia berusaha mengadakan panggungnya, gitu, tempatnya pertunjukan. Tim artistik dia yang mengisi panggung itu. Makanya saya tadi sampaikan bahwa tim artistik bisa dikatakan tanda kutip dia seksi acara, gitu, ya. Nah, berikutnya itu tim ini yang mengorganisasikan kebutuhan pementasan yang bersumber dari naskah dan arahan sutradara. Karena begini, tidak semua naskah itu harus kita katakan gambarnya dari panggung. Itu tergantung maunya sutradara. Ya, bisa saja satu naskah yang dipentaskan dengan 2 atau 3 kelompok bisa saja berbeda ini cara pertunjukannya. Itu tergantung dari penafsiran sang sutradara. Ya, seperti itu. Dan tugasnya tim artistik di sini yang memvisualkan itu, membantu memvisualkan sang sutradara. Bagaimana sih maunya? Ya, jadi tim artistik ini ya bukan tugas yang kali-kali, tapi dia juga sangat berfungsi atau dalam hal ini sangat vital, dia punya tugas. Ya. Berikutnya, ya, kenapa ini? Jadi karena sedih seperti ini. Nah, setelah tim artistik, ya ada namanya. Kalau di sini, ya, saya di sini. Jadi tim artistik ini terdiri dari 4, ya. Ada penata panggung. Ini tidak belum kelihatan. Saya lihat dulu. Jadi tim artistik ini ya dibagi menjadi atau terdiri dari 4. Yang pertama adalah penata panggung dan dekorasi. Yang kedua adalah penata rias ya, dan busana, penata musik dan suara, dan terakhir adalah penata lampu. Jadi kalau tim produksi tadi ada 7 ya, di mana ada pimpinan produksi, ada sekretaris, ada bendahara, ada bagian pembuat kapal, humas, ada juru rekam, dan terakhir adalah sponsor, SIP ya, gitu.
Sementara kalau kita bikin artistik ini hanya terdiri dari 4, ya. Nah, kita lihat ya. Kalau anak melihat di gambar di atas slide, ya, coba lihat, ya, pertunjukan ini. Kalau anak melihat gambarnya ini tugasnya penata artistik, gitu, ya. Untuk memvisualkan seperti ini memakan biaya tidak sedikit, sehingga kalau kita harapkan tim artistik yang bekerja mencari anggaran, katakanlah dalam hal ini pemain dan sutradara dan sebagainya, itu tidak akan bisa maksimal sebuah pertunjukan. Kenapa? Untuk mendapatkan, katakanlah dana itu tidak gampang juga ya. Tidak banyak orang yang mau kasih cuma-cuma uangnya. Oke. Kecuali mungkin kalau ya cucunya mungkin mantan presiden, ya, jangan bikin proposal, gampang itu. Nanti saya gesek. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, mungkin kita akan ini panggung yang bisa seperti ini modelnya, seperti kayak tempat bangunan kumuh, ya. Inilah tugasnya tim artistik atau penata panggung dan dekorasi. Gitu. Jadi di sini bertugas menghidupkan suasana pementasan atau pemenang dengan menata bentuk panggung pementasan, letak properti dan desain dekorasinya. Jadi tugas dia. Jadi ketika sutradara sudah ada latih pemainnya, ya, mungkin pemain bisa dalam hal ini fokus dulu, ya, fokus dulu. Mungkin dalam hal ini pemainnya sudah pulang, maka sutradara dengan timnya ini akan briefing, ya, akan rapat membahas apa-apa saja yang akan dibutuhkan oleh pertunjukan ini. Nah, yang berikutnya adalah penata rias dan busana, di mana di sini berfungsi untuk menonjolkan watak peran yang dimainkan dan bentuk fisik pemain, ya, dilihat dari sangat jelas oleh penonton. Nah, di sini kalau anak-anakku lihat, ya, dulu. Nah, kalau kita melihat penata rias dan busana, kadang begini, ya, karena kita melihat, saya penata busana nih, penata rias nih, sehingga terkadang kita merasa perannya kita itu tidak sehebat dengan aktor, ya kan? Nah, itu sebuah penilaian yang sangat keliru. Karena kenapa? Penata rias ini, ya, salah satu tim yang menghidupkan watak yang pemain. Dia yang menghidupkan dan juga bagaimana karakter yang dimainkan oleh aktornya. Ya, kapan kalau anak Bukilan, sekali kali anak melihat bagaimana dekat-dekatnya Hollywood, yang itu bukan lagi makeup yang seperti biasa kita gunakan, ya, tapi dia kayak kain depannya sehingga dia bisa berubah kayak monster dan sebagainya. Nah, itu bukan biaya yang sedikit, ya, untuk ke situ, sehingga ya, dibutuhkan kerja keras, ya, tim ini untuk, ya, bagaimana bisa memvisualkan apa yang diinginkan oleh sang sutradara. Berikutnya adalah penata musik dan suara. Dia yang mengatur keluaran suara baik dari aktor, aktris, pementasan dengan, ya, pengaturan sound systemnya, ya, serta efek suara yang dibutuhkan apa saja. Karena biasanya ada pemain yang sudah olah vokal namun suaranya masih belum bisa diangkat, ya, dalam hal ini terlalu kecil suaranya. Nah, penata suara inilah yang memikirkan bagaimana agar vokal aktor ini bisa sampai ke audiens, ya, audiens. Makanya
biasanya aku lihat ada mic yang digantung, toh, yang peka biasa, ada mic yang akan disimpan di depan panggung, ya, biasa mic kondensor yang jarak 3 meter itu masih bisa merekam, menangkap suaranya kita, atau memakai clipboard, ya, yang biasa dipakai di sini, yang kancing, ya, itulah yang digunakan. Itu semua tugasnya ini. Nah, biasanya kan kita cuma bikinkan musiknya kan, ya, kita saja pikirannya musik saja, gimana ini? Dan biasanya musik kita ini selalu berpikir, ya, instrumen yang ada di YouTube dan sebagainya. Tidak pernah memikirkan, ya, saya mau semester ini nanti, ya, saya mau anakku menggunakan musik original. Ada temanmu yang pintar bergitar, itu. Ada temanmu yang pintar bergitar, itu. Sisa mencari celahnya yang mana bagusnya untuk mengisi adegan-adegan itu untuk, ya, supaya begini, ada rasa kepuasan tersendiri nanti kalau kita menggunakan musik kita sendiri dengan alat musik sederhana, ya, namun bisa menggiring penonton, bahkan bisa saja penonton kalau lihat alat musiknya, astaga, ini gimana nih, keren ya, gitu. Kalau banyak main itu kan bisa digeser, ini bisa suara apa ini? Orang berjalan. Ya, itu, ya. Bahkan biasanya ada sisir yang digesek-gesek, bunyinya gitu, itu menyerupai suara-suara kalau malam hari itu, ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini, suara ini, bahasa Inggrisnya. Itu semua yang dipikirkan oleh penata musik atau suara. Jadi jangan berpikir selalu, ya, kalau ada adegan hujannya, tiba-tiba ada musik, oh ini bukan begini dia, ya, langsung menari, cak, kurung, cak, kurung, lihat pohon, tiba-tiba ada musik, lari di pohon, terus nyanyi lagi, oh hari ini bukan, ya, tidak seperti itu, bukan begini, ya, berbeda kalau film media memang menjual, bukan cuma film, dia jual budayanya, tarinya, musiknya. Nah itu, selain film jadi satu produk, dia menjual ada 4 film, budayanya, musiknya, tarinya. Itu tidak lagu mungkin lagunya, filmnya lagi, tidak lagu filmnya, mungkin lagunya, ya kan? Itu fungsinya ini. Nah, penata lampu dan cahaya. Kalau dipikir cahaya atau penataannya itu sederhana sekali, lampu follow saja begini, di atas sudah dilihat, sudah ada suasana tanda kutip mencekam, apa tuh, dramatik nih, kalau ya, siluet bisa saja. Coba bayangkan kalau ini kan jelinya seorang penata atau juru rekam atau kameramennya, pas adegan ini dia potret, sehingga kita bisa melihat, bagusnya. Okay. Saya membayangkan kalau sebelum kita main adegan yang begitu gelap kelihatan, penonton pasti akan fokus ke sana. Baru setelah itu, ya, berdialog, baru nyala punya yang lain, gitu. Jadi lighting ini atau penata lampu ini sangat membantu, ya. Dia selain menerangi menyinari perlintasan, dia juga menghidupkan permainan, ya. Suasana lakon yang dibawakan, dia menghidupkan suasana permainan atau lakon yang dibawakan oleh aktornya. Nah, kenapa? Karena, ya, gimana ya? Adegan malam, orang tidak tahu kalau tidak ada cahaya. Nah, kita di dalam ruangan, bagaimana supaya penonton itu bisa menangkap bahwa ini adegannya di malam hari. Nah, otomatis menggunakan musik sama lighting. Jadi kalau malam biasa itu biasanya dikasih efek berwarna biru,
itu simbol dari apa? Cahaya bulan. Begitu. Ada biru. Kalau hijau itu biasanya kalau dia cemas, cemas itu kasih warna hijau. Jadi ada kalau ketika harganya ceria, lampunya putih, ya. Harganya ceria tiba-tiba berubah namanya suasananya mencegah masuk merah, apa yang khusus. Dan kita sudah menonton juga enak. Karena kenapa? Pertunjukan teater tidak seperti film, ya, tidak seperti film. Film kita enak, cut, ya. Teater itu live. Makanya sebenarnya itu teater tidak beda ini rasanya kita nonton di YouTube dengan ditonton langsung di depan gedung atau kita hadir. Lebih asik kita nonton langsung dibanding kita nonton di YouTube-nya. Atau saya live-nya saya beda gitu. Akan berbeda itu kan. Jadi karena ada psikologis yang terbangun ketika kita masuk di gedung, suasana gelap, itu sudah dipikirkan oleh tim artistik ini. Kasih gelap nanti kasih gini, lampunya saya nyalakan begini, nanti kalau ada kasih gini. Jadi kita masuk kan, masuk di situ. Ya, tidak ada langsung dipikirkan. Ya paling itu yang apa untuk bikin story-nya. Guys, saya lagi mau nonton juga nih, kayak gitu. Ya. Oke, ini ya sedikit motivasi untuk aku jadi jalanin kerja saya di teater. Jadi dari itu yang mengantarkan saya diundang oleh Selebes TV, Net TV, wawancara tentang ya seni pertunjukan. Ya, jangan sampai yang bilang buruk apa ini, cerita aja, ya. Ini live ini. Gitu. Ini dari sekian banyak foto ini yang saya ambil dari rumah saja. Jadi kenapa saya katakan saya sampaikan ini karena jujur di antara mereka sama seni teater yang paling kuat dan sebenarnya. Saya tidak heran, ya. Saya ke pelatihan juga kalau ketemu guru seni rata-rata bahkan sesudah kemarin saya yang mengajar teater. Saya yang mungkin nanti disuruh memilih siswa belajar seni apa mungkin tidak ada yang memilih teater. Iya, saya tidak heran. Ya. Ini untuk motivasi anakku bahwa apa sih sebenarnya mau mengajar teater? Ini, ya. Penontonnya masuk di TV, penonton pajak, ya kan? Gitu. Jadi apa ya? Ada di dalamnya. Namun yang ingin saya sampaikan kepada anakku adalah kita belajar teater ini bukan untuk anakku didesain untuk menjadi seniman. Enggak. Namun bagaimana dalam proses teater ini ya anakku bisa belajar bagaimana disiplin, tanggung jawab, yang bekerja sama dengan timnya, mengeluarkan kreativitasnya. Itu sebenarnya, ya. Kalau saya kebetulan saya terjun ke dunia ini dan saya memilih jalan jauh di situ. Ya, siapa tahu nanti bisa jadi kolomba yang ke-6, ya setelah Naruto. Ya. Nah, ini Om William ya mengatakan bahwa aktor lebih banyak berpikir dengan hati ya daripada dengan kepala mereka. Ya. Gitu. Nah, ada sisi sopan kenapa mereka marah? Biasa toh? Ya. Bahasa aku marah mereka. Saya pakai ini. Ya. Kalau saya marah ini banyak itu yang marah. Dok, ketika keluar tambah 2 yang terasa. Ya. Saya salah langsung nilai bagus, ada sama lagi. Mungkin saya marah langsung minta tolong. Ya, kalau tidak rugi sama kalau tidak diubah, rugi, ya kan? Jangan sampai saya marahin, tidak ikhlaskan, saya jadi dosa. Oke, jadi ini. Nah ini nanti KPD yang kita akan sebelum itu ya minggu lalu
kita sudah bagi kelompok ya. Jadi ini kelompok 1 Angga yang jadi ketua kelompoknya. Kalau di sana ada bisa ya ada kelompoknya. Di sini sama ada ini ya bisa Yun. Di sini ya Fitra. Ya. Jadi bisa duduk di kursinya saja di balik saja. Ya, untuk kelompoknya sembari ya saya mencoba kita sekarang dulu kita melihat ini salah satu contoh dari salah satu sekolah ya dari Wijaya yang berjudul kalau nggak salah apakah kita sudah merdeka? Iya, apakah kita sudah merdeka? Ya, ini diangkat dari sekolah Yata Tumarullah. Sembari anak-anak menyaksikan ya pertunjukan ini, saya membagi KPD-nya untuk dikerjakan. Ya, kita bisa saksikan untuk apa? Anak-anak bisa melihat prosesnya seperti apa. Terus kan nanti kita akan membuat kepanitiaan. Terus Anda mendiskusikan temanya. Jadi kita sembari menyaksikan ini pertunjukan ini. Apakah kemerdekaan adalah sebuah kemenangan? Apakah kemenangan adalah sebuah kebahagiaan? Iya. Mengapa sampai sekarang masih ada berita bahkan bencana terjadi di mana-mana? Ya, sebagai menyaksikan juga ya KPD-nya di dia. Jadi anak-anakku mendiskusikan untuk membuat kepanitiaan siapa yang ditunjuk ya gimana akan menjadi pimpinan produksi ya. Terus tema dan itu sekarang kita presentasikan atau bacakan sembari kita menonton juga itu. Berarti tidak lagi disuapi, dilindungi, dijaga, dan diasuh oleh negara penjajah. Merdeka berarti harus mendayakan dan sekaligus jalan sendiri. Merdeka bukan hanya tidak,
juga mereka bekerja, tetapi atas kedaulatan diri dengan kemauan sendiri. Siapa yang ingin ditindas dan diinjak-injak hari ini? Ya, kalau sudah berbeda, berarti seluruh perbuatan adalah atas kehendak sendiri. Kalau tidak cuma bisa di selain diskusinya saja siapa yang jadi ketua kemiskinan, keterpurukan, kalau ada yang kurang jelas dari ini bisa ditanyakan dari mana. Jadi kalau sekretaris ada bendahara dan sebagainya sisa, mereka membuat tugas sesuai dengan tugas dari yang saya jelaskan. Tidak ada orang yang ingin membuat miskin, terpuruk, tertindas, apalagi kecemburuan. Itu semua kemudian dari kata terserah. Kamu sudah merdeka dan kamu bebas untuk melakukan apa dari dirimu yang berbeda. Kamu tidak bisa memilih dan berbicara. Jadi tema pementasan yang KPD itu maksudnya tema dari yang akan nanti tema perjuangan kah, kritik sosial kah, yang tidak tema percintaan. Ya, nanti ada buci di sini. Dalam kita itu, buci. Ya. Jadi contoh ini temanya dia kalau kita lihat dia bertema tentang kritik sosial. Dia mempertanyakan apa kita sudah merdeka? Jadi ini diangkat dari naskah monolog dari Putu Wijaya diubah menjadi yang kelompok. Ini saya juga ini. Jadi tema setelah aku sudah bersepakat siapa yang menjadi ketua atau produsernya, sudah produksinya ya. Sisa temanya, tema dari pertunjukan. Nanti dari beberapa kelompok ini kita akan memilih siapa proposal atau proposal yang kita pilih. Itu yang nanti dipresentasikan di skor ya sebagai penilaian. Jadi itu ya, apakah nanti proposal yang dipilih nanti di kelompok ini mewakili nanti kelasnya, proposalnya kelasmu. Jadi kalau ada yang mau cari dana di luar, kami proposal itu sisa ke panitia ini disesuaikan kami. Yang terpasang pada jalan itu sekarang sudah mulainya para pedagang itu sampai sekarang masih untuk masa kecil itu atau masa kecil sudah menyiapkan bulan Karena kelompoknya ada tema musik ada sendiri ya kita kan diskusikan apa bagus mau tema tema pendidikan sosial ini kan katanya ini pendidikan sosial dan dia mempertanyakan apa yang sudah tema kalau kita sudah kayak kenapa masih ada yang kelapa ada yang ini jadi seperti itu. apakah kamu dari sana ini dan mengatakan apa saya
Ada 9? Dikondisikan saja dengan juga ini nanti dari sekian banyak proposal apa ini yang dipilih ya, dipilih proposal mana yang menurutmu terbaik yang dapat digunakan baik mencari pendanaan luar. Cuma pertemuan ini kita hanya bertukar panitianya dulu, panitianya sama dunia produksinya, sama dunia bisnis, terus apa temanya nanti, supaya di pertemuan berikutnya ketika kita buat proposal sudah ada gambaran tema kegiatan apa seperti itu. Bisa mencari di Google kalau ada yang kurang kurang dipahami ya, mau mencari referensi bisa bertanya di Google ya, jangan kesungkan dengan Google yang keluar kata itu yang penting ada kuota kan jauh gitu ya. Ada kalian semua bisa bertanya, cari referensi di Google. Rencana aksi itu maksudnya apa tugasnya nanti bidang produksi, sekretaris, apa tugasnya, rencananya nanti, maksudnya apa tugas nanti itu ketika komio sekretaris tugasnya nanti sudah ada surat apa contoh surat izin itu kan dicetak gitu ya. Evaluasinya kalau evaluasinya itu kenapa belum selesai, apanya kurang ya gitu. Tugasnya apa? Tugasnya apa? Katakanlah membuat surat ini. Nah, rencana aksinya itu selesai checklist. Maksudnya tugas sudah selesai checklist. Evaluasi itu kalau tidak selesai kenapa? Apa persoalannya kenapa tidak selesai? Nah, supaya bisa tahu ya, identifikasi apa persoalannya, kenapa tim ini atau kelompok ini tidak selesai tugasnya. Supaya gampang itu identifikasi. Jadi kebanyakan temanya itu di pinggir mata ya.
temanya? Oh, hindari yang bertema. Ya, kalau cinta tanah air boleh. Tapi cinta tanah air bukan yang jauh ya. Kalau sekarang jauh dari motor dan cinta tanah air, maksudnya ya cinta tanah air ya. Nasionalisme. Bangsa cinta tanah air. Adegannya jauh semua. Boleh, ya, boleh disampaikan. Jadi nanti sisa kita mencari naskah-naskah. Apakah anakku mau ada di antara teman kelompoknya suka nulis, dia mau membuat naskah sendiri, atau mencari di Google bisa. Aman di daerahnya masing-masing ini, aman dari banjir ya. Kalau rumahnya bapak tidak banjir, banjir itu dari atas. Rendes. Oke, kelompoknya ada bagaimana? Kelompok 1 aman? Aman Sentosa di depan Putih Kemerdekaan Indonesia. Oke, bisa dibacakan mungkin. Ya, kalau belum, masih boleh. Jadi tugas ada di situ. Kalau tugas rencana aksi dan evaluasi kan. Jadi tugas di sini adalah apa sih tugasnya ketua panitia? Ya, atau pimpinan Rusia, apa tugasnya? Itu dituliskan di kolom tugas. Rencana evaluasi itu kalau sudah melakukan tugasnya di checklist, di stop ya, di stop. Terus sekretaris membuat persuratan perizinan. Nah, sudah selesai checklist. Evaluasi itu adalah kalau belum selesai kenapa? Supaya bisa diidentifikasi persoalannya. Jadi bisa kita sama-sama mencari solusinya agar semua tim ini tanggung jawabnya betul-betul mampu dijalankan dengan baik. Ya, seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan. Apa dulu? Jadi saja di situ. Kalau tugasnya nanti selesai, gitu. Kalau tidak selesai, evaluasinya di situ. Ya, supaya bisa diidentifikasi kenapa bisa tidak selesai. Yang sudah selesai sebentar bisa dibacakan ya sebenarnya. Ya masih panjang kita punya waktu ya, masih ada sekitar 20 menit.
Ya, sudah. Aman. Yang sudah selesai bisa dipresentasikan ya, di situ saja berdiri dibacakan ya, hasilnya, hasil diskusinya, siapa-siapa yang menjadi tim produksi, tim artistik ya. Kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana ini? Karena di kelompoknya tidak cukup ya, tidak cukup orangnya. Tidak ada masalah di apa namanya perangkat dulu untuk sementara ya. Jadi ya, jadi saya lagi tadi kalau semuanya Pak, bagaimana kalau teman di kelompok saya tidak cukup ya, tidak cukup. Sementara ada beberapa kepanitiaan ya, pos-pos kepanitiaan itu ada 7, artistik ada 4, berarti 11 ya. Sementara setiap kelompok ini ya tidak sampai 11 orang. Tidak apa-apa, merangkap dia di produksi, dia juga di artistik dulu. Karena nanti kita akan memilih di antara proposal nantinya yang dibuat itu akan dikombinasikan atau dipilih yang mana yang menurut anakku ketika sudah dipresentasikan sama-sama, yang mana mau dipilih ya menjadi proposal di kelas. Sehingga otomatis kepanitiaannya diambil dari kelompok yang lain. Jadi akan terisi dengan sendirinya apa namanya? Ya, itu tadi siapa yang punya produksinya, siapa tim artistik dan sebagainya. Jadi itu saat ini tidak masalah. Yang penting anakku memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing setiap pos. Ya. Seperti itu. Terus dia kumpul-kumpul di dalam partai dan berseliweran kemana-mana. Seakan-akan di dalam partai yang berpasang di pagar jalan tampak lebih seru daripada bendera merah putih. Aku ingin mengikuti bendera-bendera itu. Aku hanya ingin dua warna merah dan putih. Minimal 1 minggu sebelum dan setelah hari
Ya, kemudian membuat nanti proposal hasil kajian. Sesuai dengan temanya. Kalau nanti kan lagi kelompok ini siapa yang minggu nanti ya dan bagus proposalnya kita mau di kelas. Jadi ada tugas individu, ada tugas kelompok di situ. Karena sebuah aku cinta dalam air. Saudara, Kepadanya sebentar. Ya sebentar kita. Ya Bu. Sudah lagi kita bertanya. Pertama ya Bu, pertama. Iya. Saya sebentar aja bisa enggak? Tahu? Oh iya, semuanya. Iya, salahnya saja dulu. Iya, semuanya. apakah orang berbeda? Mestinya kita semua punya bertahan dan kepentingan bersama memberikan dorongan. Dan ada solusi. Mereka merupakan kegiatan dengan pola yang dilakukan setahun. Sekarang terlihat berdasarkan guru dan akademi semula. Ini adalah cara memang ada yang namanya pengulangan. Pengulangan itu yang membedakan antara peristiwa dengan upacara. Ternyata memperhatikan ini bukan peristiwa, tetapi upacara. Terkadang pengulangan juga berulang, memang berbeda sama. Akhirnya berbeda. Sebab betul-betul kalau betul-betul dari kampung. Ya jadi ini ada tadi penata fisik ada apa penata rias musik dari cahaya lagi perlengkapan apa fisik dekorasi gitu. Kalau di produksi tadi kan ada 7 ya itu. Jadi harus tahu Kalau kita berbuka, orang tidak boleh mengatakan betapa tertindas, betapa terpuruk, betapa miskin, dan betapa kejam orang kita.
Ada yang bisa mempresentasikan? Ya, ada yang sudah selesai bisa dipresentasikan di mejanya saja. Ya, jadi penyusunan kepanitiaan sisa 5 menit ya. Setelah itu kita presentasikan. Ya. Itu kita kalau seminar tidak ada namanya salah. Tidak ada salah. Tidak ada segala benar salah. Yang ada kita mencoba. Mencoba. Indah dengan tidak indah paling itu. Jadi kelompok 1 angka ya, kemudian sana kelompok 2, ini kelompok 3 ya, kelompok 4 ya, nanti kita lupa kelompokmu ya. Bisa kita lihat pertunjukan sudah selesai, ada tata lampunya, ada semua kita kebacaannya ya. Ya boleh. Saya nanti ditempelkan di materinya tuh. Nah, ya. Oke. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Ya. Sisa temanya mungkin ada temanya. Tema nggak mesti dibikin alasannya. Alasannya kan kalau kita boleh diskusikan.
Cerita rupanya. Ya, kalau bisa dijabarkan. Oh, ya kalau bisa saya tema ini seperti ini, ya. Supaya jadi tema itu untuk bisa di apa namanya dipakai ya di dalam pembuatan proposal. Ini kan seperti ini ya. Ya, kan seperti ini ya. Sebenarnya begini, pimpinan produksi, ya, sekretaris, bendahara, hubungan masyarakat dan humas, ya, pendanaan, sponsorship, perlengkapan dan dokumentasi. Ini sebenarnya ada 7, ya. Nanti ditambahkan nanti penata artistiknya siapa, ditambahkan saja kalau cukup ya kolomnya penata artistiknya siapa, terus tema pementasannya, ya. Jadi temanya kalau bisa ya ada alasannya kenapa, ada mengambil tema tersebut, ya. Supaya ada landasan berpikir kita untuk memasukkan dalam proposal. Kan di dalam proposal nanti kan ada pendahuluan ya, latar belakang, ya, kenapa kita membuat sebuah kegiatan tuh, temanya apa maksudnya itu bisa dimasukkan ke situ. Jadi untuk meringankan lah, setidaknya ada item dalam proses itu ya bisa diselesaikan. Oke, saya langsung mungkin dimulai dari kelompok 1 dulu ya, untuk membacakan kepanitiaan, melaporkan kepanitiaannya. Ya, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga, perwakilan dari kelompok 1. Kami akan mengangkat tema dalam kegiatan kami adalah pemulihan dalam lingkungan sekolah. Hal ini diangkat karena pemulihan merupakan hal yang sering terjadi di sekolah, entah itu karena kenakalan remaja dan mungkin kebencian terhadap seseorang. Kami sengaja mengambil judul tersebut karena menurut kami hal ini sangat penting bagi setiap warga masyarakat agar mereka sekiranya mereka mengetahui bahwa pemulihan itu sangat tidak baik dilakukan oleh anak tersebut. Iya. Ya, kepanitiaannya bagaimana? Pimpinan produksi adalah Angga, bendahara Muhammad Samir, sekretaris Muhammad Ziad, humas atau hubungan masyarakat adalah Fikri, sponsorship Angga, dokumentasi Fikri, perlengkapan Angga. Kemudian dalam tim artistik, penata musik Muhammad Ziad, penata cahaya Muhammad Samir, penata perlengkapan Ziad, penata tata rias Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Supaya lebih semangat lagi, kita coba salam dulu. Ya, selamat pagi. Seni budaya? Ya, mantap. Pagi lagi. Oke. Kelompok 2, saya akan dibacakan. Hah? Kelompok 3, saya kelompok 3, dibacakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 3 akan menjelaskan peran-peran dalam kepanitiaan pementasan. Tugas ketua yaitu merencanakan, mengorganisir dan mengerahkan. Rencana aksinya yaitu mengarahkan seluruh kepanitiaan pementasan
setiap bidang. Tugas sekretaris yaitu mencatat, membuat dokumentasi atau mendata. Rencana aksinya yaitu membuat proposal yang berhubungan dengan kegiatan pementasan, merancang kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pementasan. Selanjutnya, tugas dari bendahara yaitu mendata atau mencatat tentang pengeluaran dan pendataan uang panitia. Rencana aksinya yaitu mengatur seluruh keuangan yang berkaitan dengan kegiatan pementasan. Dan terakhir, bidang tugasnya yaitu mengatur seluruh bidang yang berpartisipasi dalam kegiatan pementasan. Dan rencana aksinya yaitu menentukan panitia masuk di bidang apa saja. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku sebut kelompok 3. Ya, kelompok sekarang dibaca. Ya, yang ada saja di situ. Ya. Silakan. Nanti bilang. Baca. Ya. Bilang. Ya. Silakan. Ya, apa dulu untuk kelompok? Tugas dalam pembacaan. Tugasnya yaitu bertanggung jawab atas penyelenggaraan pameran ini. Rencana aksinya yaitu mengatur semua anggota. Wakil yaitu membantu ketua dan bicara seluruh data. Tugasnya yaitu membantu rencana yaitu membantu ketua pembidang penerangan. Sekretaris yaitu membuat persyaratan. Bendahara yaitu mengatur pendanaan. Dan bidang yaitu mengurusi jalannya acara mulai dari awal sampai akhir sesuai jam. Ketua dan ketua Sempro pada Desa Kasatupri, Bendahara Sinta, Sekretaris Sofian, Humas Yudit, Konsorsi Tadi, Berkomunikasi Inja, Penata Musik Putri, Penata Cahaya Ilham, Penata Percakapan Sofian, dan Persarian. Ya. Oke, aku sebelum kelompok 4 ya. Jadi sekarang ada gambarnya. Ya, kelompok 2. Ya, kita tampilnya. Ya, silakan. Oke, silakan. Dibacakan. Menghadap ke sini bagus supaya teman-temannya jadi sudah terbuat sini-sini tuh. Ya, silakan ya. Pertama, ketua yaitu bertugas bertanggung jawab atas perancangan pelaksanaan pementasan. Ini itu yang mencari jalan keluar dan mengatur semua penataan yang ada di pementasan. Wakil ketua tugasnya menggantikan ketua ketika berhalangan hadir. Karena artinya mengkoordinasi dan membantu sekretaris dan bendahara dalam menyusun list anggaran dana kepanitiaan. Yang ketiga, sekretaris tugasnya melakukan pencatatan, penghimpunan, pendataan, dan penataan kegiatan di bidang administratif kepanitiaan. Yang keempat, pembendaharaan, yaitu tugasnya mengatur keuangan baik dalam pengeluaran maupun pendapatan uang panitia. Dan yang kelima, bidang-bidang yaitu mengatur atau melaksanakan aktivitas sesuai dengan bidang yang dipilih. Ketua yaitu Fitra Cahayani, wakil ketua Fitria, sekretaris Ayu, bendahara Pria, bidang-bidang Al-Husna. Tema pementasan yaitu tentang budaya Nusantara. Alasannya karena kami memilih tema ini agar generasi muda mempromosikan budaya di daerah tertentu dan melestarikan budaya dan adat istiadat yang hampir hilang. Ya, aku satu kelompok 1 ya. Nah, alhamdulillah pertemuan kita ini barangkali sudah melaksanakan atau membuat salah satu tugasnya, proyeknya yaitu menyusun
bagian dan tema, ya. Namun sebelum kita akhiri, ya mungkin kita sama-sama bisa menyimpulkan dari pertemuan kita ya hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dengan materi kita hari ini? Ya, bagaimana? Ada bisa? Tadi diproduksi berapa? Apa saja? Ya, kita sudah bahas tadi. Artistik ada berapa dan apa saja? Gitu. Ada yang bisa? Agak? Ya. Bisa disebutnya, oke. Agak mungkin bisa menyimpulkan. Ya. Silakan, Bapak. Berdiri, Pak, berdiri. Ya, aplaus dulu tuh. Ya. Baik, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan kegiatan ini kita memiliki dua tim, yaitu tim produksi yang terdiri dari 7 anggota, yaitu pimpinan produksi yang bertugas untuk mengatur jalannya teater, kemudian ada bendahara yang mengatur keuangan, sekretaris yang membuat surat persyaratan untuk diberikan kepada sesi sponsorship untuk mencari sponsor, kemudian ada dewan humas yang bekerja sama dengan masyarakat, kemudian ada sesi dokumentasi yang bertugas mendokumentasikan setiap kegiatan yang terjadi umumnya yang dilakukan pada saat teater berlangsung. Kemudian ada sesi perlengkapan yang bertugas membawa semua perlengkapan ke lokasi tersebut. Nah, tim yang kedua adalah tim artistik yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama penata musik. Penata musik sangat berfungsi pada teater karena dengan musik atau iringan yang bagus maka akan terjadi suasana yang lebih memainkan psikologis seseorang. Kemudian penata cahaya sama halnya dengan penata musik, penata cahaya sangat berperan seperti menggambarkan suasana yang sedang terjadi, misalnya pada saat malam hari maka lampu akan dimatikan, kemudian akan diberikan efek warna biru yang menggambarkan suasana bulan. Kemudian ada penata perlengkapan. Nah, dari penata perlengkapan ini pasti kita sudah mengetahui bahwa mereka akan mengatur perlengkapan yang dibawa oleh tim tersebut. Kemudian mereka akan mengatur perlengkapan tersebut hingga mereka dapat menggunakannya. Kemudian ada penata tata rias. Nah, pada penata tata rias pasti kita sudah mengetahui apabila pemainnya masih muda maka kita bisa membuatnya menjadi memiliki tripod ataupun rambut yang berbeban. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan kita dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama, ya pimpinan produksi itu terdiri dari ada 7 kepanitiaannya, atau 7 tim, ya. Ada dipro, sekretaris, bendahara, humas, perlengkapan, juru kamera dan sponsorship. Sementara di tim artistik ini ada 4, sudah dijelaskan juga oleh teman kita Angga, ya, yaitu penata cahaya, penata musik, ya, tata rias dan dekorasinya itu. Nah, untuk kedepannya, ya untuk kedepannya saya harap anakku lebih aktif lagi, ya lebih banyak lagi untuk mencari referensi tentang materi-materi yang kita pelajari, seperti itu, sehingga target kita dalam pembelajaran itu tercapai dengan maksimal, ya. Seperti itu dari saya ucapkan banyak terima kasih kepada anakku, ya, untuk hari ini, ya. Aplaus untuk semuanya. Ya. Jadi sebelum kita akhiri, ya mungkin tema kelasnya tadi memimpin kita untuk berdoa, ya, untuk berdoa dan mengucapkan salam. Ya. Silakan kedua, ya, silakan. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Ya, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, sebelum kita akhiri kita salam lagi. Selamat pagi. Pagi. Seni budaya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah.